Bagaimana sih cara daftar untuk atau mengikuti SIMAK UI tahun 2020 ini? Teman-teman bisa kunjungi website penerimaan.ui.ac.id. Nah, di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu bahwa terdapat panduan untuk pendaftaran SIMAK UI. Nah, di sini ada tahapnya, ada 9 tahap, di mana yang pertama teman-teman harus membuat akun di situs penerimaan UI atau di sini. Nah, setelah itu, bagaimana sih cara buat akunnya? Teman-teman bisa buat akun di sini. Teman-teman bisa buat akun. Setelah buat akun, teman-teman harus mengunggah foto berwarna ukuran 4x6. Nah, foto ini teman-teman wajib foto formal. Setelah mengunggah foto pada akun UI teman-teman, setelah itu buat pendaftaran. Nah, setelah itu teman-teman membuat pendaftaran di laman ini. Setelah buat pendaftaran, teman-teman lakukan verifikasi pendaftaran seperti mengisi formulir atau berkas-berkas yang harus teman-teman isi. Ya, pastikan berkas-berkas tersebut harus valid atau benar adanya atau sesuai dengan keadaan teman-teman. Apabila teman-teman mengisi berkas-berkas atau verifikasi pendaftaran ini dengan asal-asalan atau tidak jujur, teman-teman bisa dikatakan apabila sudah lulus SIMAK UI bisa oleh pihak UI-nya digagalkan lulus tersebut. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman sudah mengisi atau menyiapkan berkas-berkas persyaratan pendaftaran SIMAK UI ini. Teman-teman upload berkas persyaratan tersebut di laman yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu teman-teman bayar biaya pendaftaran SIMAK UI. Bagaimana sih bayar pendaftarannya? Nah, di laman ini juga terdapat cara pembayarannya. Nanti saya akan jelaskan cara pembayaran. Nah, setelah teman-teman bayar pendaftaran, teman-teman mendownload atau mengunduh kartu ujian masuk ini. Nah, setelah itu teman-teman mengeprint kartu ujian masuk, karena kartu ini wajib kalian bawa atau wajib teman-teman bawa pada saat ujian seleksi diadakan. Nah, setelah itu, setelah mendownload, setelah ngeprint kartu, setelah itu ya teman-teman mengikuti ujian SIMAK UI. Dan sebelum teman-teman mengikuti atau melaksanakan ujian SIMAK UI ini, disarankan teman-teman malamnya itu sholat tahajud atau sholat subuh dan sebagainya, atau meminta doa kepada orang tua teman-teman untuk dilancarkan melaksanakan SIMAK UI ini. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan SIMAK UI, teman-teman harus menunggu pada waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui bagaimana pengumuman teman-teman apakah diterima ataukah gagal. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, bagaimana sih cara pembayaran SIMAK UI? Nah, cara bayar pendaftaran SIMAK UI ini melalui bank ATM sama mobile banking terhadap bank-bank yang telah ditentukan oleh pihak UI-nya, yaitu Bank BNI, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, Bank BTN. Nah, kemudian berikut rangkuman dari pihak UI untuk bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru masuk ke Universitas Indonesia, di mana yang pertama ada SNMPTN, PPKB Teknik, SBMPTN, SIMAK, vokasi atau sarjana reguler atau sarjana paralel, kemudian SIMAK sarjana kelas internasional. In fact, teman-teman perlu ketahui bahwa penerimaan mahasiswa kepada PTN
tahun 2020 ini, SIMAK UI merupakan termasuk ujian seleksi masuk PTN yang terakhir dibandingkan dengan ujian yang lainnya, program sarjana maupun paralel. Nah, periode pendaftarannya itu pada tanggal 19 Juni hingga 19 Juli. Ini setelah teman-teman hari raya Idul Fitri. Kemudian ujiannya atau hari H pelaksanaan SIMAK UI-nya pada tanggal 26 sampai 30 Juli, akhir bulan Juli. Teman-teman masih memiliki waktu sekitar 2 bulan lagi untuk mempersiapkan mengikuti SIMAK UI ini. Nah, pengumumannya tanggal 5 Agustus. Nah, setelah pengumuman SIMAK UI tahun kemarin atau SIMAK UI 2019 ini, berselang 7 hari atau 2 minggu, teman-teman harus langsung registrasi, langsung daftar ulang ke Universitas Indonesia langsung tanpa diwakili atau dimaksud pada saat pendaftaran ulang teman-teman tidak bisa diwakili oleh pihak manapun. Setelah pendaftaran ulang tidak lama lagi teman-teman langsung di ospek atau pembukaan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Oh iya, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa kuliah pertama di Universitas Indonesia adalah menyanyi. Nanti teman-teman akan belajar menyanyi lagu khas dari Universitas Indonesia yang akan dibimbing oleh Pak Sudibyo. Nanti teman-teman akan mendapatkan suatu pengalaman yang berharga atau tidak akan terlupakan. Selanjutnya, kenapa sih SIMAK UI merupakan salah satu seleksi masuk PTN yang sulit? Karena tingkat kesulitan untuk masuk UI ini sangat tinggi, di mana hanya 5% dari pendaftar yang ribuan atau ribuan pendaftar yang mengikuti SIMAK UI, hanya 5% yang diterima oleh pihak UI-nya, di mana misalnya terdapat 5.000 mahasiswa yang diterima dari 100.000 pendaftar. Seperti inilah tingkat kesulitan dari SIMAK UI ini. Selain dari tingkat kesulitan soalnya, tingkat keketatan untuk masuk ke UI ini juga sangat sulit, sangat tinggi. Biaya pendaftaran untuk mengikuti SIMAK UI ini memiliki berbagai kriteria sesuai dengan pilihan teman-teman yang pilih atau seberapa banyak pilihan yang memilih. Di mana pada SIMAK UI ini pilihan teman-teman minimal 2 program studi dari berbagai jenis program, yaitu baik sarjana maupun vokasi. Maksimal pilihannya adalah 6 pilihan. Nah, di mana khusus untuk vokasi, sarjana paralel dan reguler, biaya 2 pilihan pertama baik IPA maupun IPS sebesar 400.000. Boleh antar program pendidikan S1 reguler dan S1 paralel. Maksudnya teman-teman bisa milih dua program studi baik dari sarjana reguler, paralel maupun vokasi. Bahas 1, teman-teman dikenakan biaya tambahan sebesar 60.000. Di mana apabila teman-teman milih 4 pilihan program studi, berarti 500 tambah 60, 560. Apabila lebih dari itu, ditambah 60 setiap kelipatan 1. Kemudian untuk biaya sarjana kelas internasional di program SIMAK UI ini, biaya pendaftarannya itu sekitar 1.300.000 dengan hanya 1 pilihan program studi dan sebagainya. Teman-teman bisa baca-baca atau info selengkapnya di simakui.ac.id. Kemudian apa aja sih materi ujian dari SIMAK UI ini? Nah,
materi ujian SIMAK UI seperti UTBK atau SBM, yaitu apabila teman-teman dari program Saintek yaitu terdiri dari matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan kemampuan dasar lainnya yaitu seperti Inggris, Indonesia, 14 dan sebagainya. Dan apabila teman-teman dari program Soskom terdiri dari ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, dan kemampuan dasar, 14, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau kelas internasional atau KKI, semua soal SIMAK UI ini dalam bentuk bahasa Inggris dan nanti akan dites. Nanti teman-teman akan dites tes TOEFL atau IELTS. Nah, ya seperti itu teman-teman, info seputar SIMAK UI tahun 2020. Nah, teman-teman persiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengikuti SIMAK UI, mulai dari pendaftaran, ujian, dan maupun pengumumannya. Nah, masih ada sekitar 2 bulan lagi untuk mengikuti SIMAK UI. Nah, teman-teman manfaatkan waktunya untuk terus mempersiapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat berhasil di SIMAK UI ini, yang pada teman-teman di SBM maupun SNMPTN gagal. Terus semangat teman-teman, karena usaha akan sebanding dengan hasilnya.